Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan yang kedua ini kita menggunakan media Google Classroom dan juga penjelasannya saya rekam melalui video. Kita pakai beberapa media yang berbeda supaya Anda juga mengenal dan juga Anda terbiasa dengan media-media online yang seperti ini ya. Untuk materi yang kedua ini saya akan menjelaskan tentang introducing your friends. Nah, kalau misalkan Anda perhatikan di sini di PowerPoint-nya, mungkin kalau dibuka di HP itu bakalan seperti ini ya. Jadi acak-acakan seperti ini. Tapi kalau misalkan dibukanya lewat PC atau laptop itu bakalan rapih ya. Tetapi nggak apa-apa kalau misalkan materinya seperti ini. Yang penting materinya tersampaikan ya. Nah, introducing your friends itu pengertiannya adalah memperkenalkan diri teman Anda, memperkenalkan teman Anda gitu ya. Jadi kalau yang kemarin itu introduce yourself gitu ya, memperkenalkan diri sendiri. Kalau ini memperkenalkan teman gitu ya. Nah, di sini yang pertama di slide yang pertama itu ada useful expression-nya. Nah, useful expression itu adalah ekspresi yang biasa digunakan dalam memperkenalkan diri orang lain gitu ya. Jadi yang pertama di sini useful expression-nya untuk introducing other person, untuk memperkenalkan diri orang lain adalah kata-kata seperti may I introduce you to gitu ya. Jadi artinya adalah bolehkah saya memperkenalkan Anda ke teman saya namanya siapa gitu ya. Nah, jadi di sini ketika Anda menggunakan kata-kata may I introduce you to itu harus beserta nama temannya yang mau diperkenalkan. Jadi misalkan teman Anda namanya adalah Ali. Jadi Anda akan berkata may I introduce you to Ali seperti itu ya. Bisakah saya memperkenalkan Anda ke teman saya namanya Ali gitu ya. Nah, itu ekspresi yang sopan ya, polite expression yang biasa digunakan untuk memperkenalkan orang lain. Kemudian yang selanjutnya itu menggunakan kata this is gitu ya. Nah, this is ini itu kata-kata yang langsung gitu ya. Jadi misalkan this is Ali, this is Nisa gitu ya. Ini Ali, ini Nisa, jadi seperti itu aja. Atau misalkan this is my friend Ali, this is my friend Nisa, misalkan seperti itu. Ya, jadi dia langsung. Kemudian yang selanjutnya let me introduce you. Jadi ini bentuknya sama seperti may I introduce you to. Bentuknya sopan juga. Jadi tidak langsung seperti this is atau this is my friend. Jadi ada kata-kata yang sopannya yaitu introduce gitu ya. Let me introduce you to Ali misalkan. Biar saya perkenalkan Anda ke teman saya Ali gitu ya. Let me introduce you to Ali atau let me introduce you to Nisa. Nah, di sini kita bisa memperkenalkan teman gitu ya, a friend, my parents, orang tua, my family gitu ya, keluarga, my brother gitu ya, saudara laki-laki, my sister, saudara perempuan atau my husband ya, suami kalau misalkan sudah ya, ada yang sudah menikah misalkan ya. Nah, itu adalah beberapa useful expression yang biasa digunakan untuk memperkenalkan diri orang lain. Jadi yang pertama adalah may I introduce you to Ali, misalkan seperti itu. Atau this is Ali. Atau this is my friend Ali. Atau let me introduce you to my friend Ali. Atau let me introduce you to my family Ali and Nisa misalkan. Let me introduce you to my brother Ali and my sister Nisa misalkan seperti itu ya. Jadi itu adalah beberapa ekspresi-ekspresi yang digunakan ketika kita harus memperkenalkan diri orang lain. Nah, kemudian kalau di sebelah kanannya itu ada livingnya atau leave taking disebutnya. Adalah ekspresi yang digunakan untuk mengakhiri sebuah percakapan. Jadi misalkan kita bisa menggunakan kata goodbye atau nice to meet you bye atau see you later atau see you soon atau have a nice nap. Nah, kalau have a nice nap itu pengertiannya adalah mau tidur siang gitu ya. Selamat tidur siang atau have a nice atau have a sleep tight ya. Kalau sleep tight berarti tidur malam atau good night, selamat malam. Jadi itu adalah leave taking atau kata-kata yang digunakan untuk mengakhiri sebuah percakapan. Ya, jadi seperti itu. Dan ingat
kata-kata ini harus benar cara bacanya ya. Jadi yang pertama di sini, may I introduce you to. Yang pertama. Yang kedua, this is. Kemudian, this is my friend. Seperti itu. Atau, let me introduce you to my friend, my parents, my family, my brother, my sister, my husband. Seperti itu ya. Kemudian untuk leave takingnya ya, jangan lupa cara bacanya harus benar. Goodbye gitu ya. Nice to meet you, seperti itu. See you later atau see you soon. Have a nice nap. Have a sleep tight. Good night, seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah bentuk-bentuk ekspresi yang digunakan untuk untuk menjelaskan bagaimana cara memperkenalkan diri kepada orang lain ya. Nah, jadi jangan lupa bagaimana cara bacanya itu ya, yang pertama. Oke, kemudian yang selanjutnya di bawahnya itu adalah berbentuk latihan yang bisa Anda gunakan untuk melatih ekspresi untuk memperkenalkan diri orang lain ya. Jadi di sini ada exercise-nya. Introduce your partner to other participant gitu ya. Jadi coba latih bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri orang lain itu ke teman Anda gitu ya. Use this expression seperti let me introduce my friend to you. Kemudian her atau his name is ya. Nah, jadi bagaimana cara menggunakan kata-kata ini ya? Yang pertama kita menggunakan let me introduce my friend to you misalkan gitu ya. Saya akan memperkenalkan diri teman saya ke kamu misalkan seperti itu. Kemudian kita akan lanjutkan dengan kata her atau his name is. Jadi kalau laki-laki kita pakai his name is, kalau perempuan kita pakai her name is. Gitu ya, artinya adalah namanya siapa gitu ya. Jadi kalau di bahasa Inggris itu kalau yang laki-laki kita pakai his name, kalau yang perempuan kita pakai her name. Kemudian kalau untuk hobinya berarti kalau laki-laki his hobby is, kalau perempuan berarti her hobby is, gitu ya. Kemudian selanjutnya dia berasal dari mana? Misalkan he is from Bandung. Kalau laki-laki, kalau perempuan misalkan she is from Garut misalkan ya. Nah, jadi kita menggunakan he untuk yang laki-laki, she untuk yang perempuan. Kemudian dia tinggalnya di mana? Misalkan laki-laki he lives in Sukaregang misalkan ya, atau perempuan she lives in Sukaregang gitu ya. Jadi kalau kalau yang bentuknya subjek kita pakai he atau she. Kalau yang bentuknya namanya, hobinya, jadi ada kata-katanya itu kita menggunakan his hobby atau her hobby seperti itu ya. Nah, itu untuk penggunaan kata-kata pronounnya atau kata gantinya ya. Nah, kemudian dia tinggal di sana selama misalkan she has lived there for, misalkan she has lived there for 5 years misalkan ya. Dia sudah tinggal di sana selama 5 tahun misalkan seperti itu. Untuk yang perempuan. Kalau untuk yang laki-laki berarti misalkan he has lived there for 5 years seperti itu ya. Nah, itu adalah bentuk latihannya gitu ya. Kemudian she studied nursing, dia mempelajari keperawatan. Kalau misalkan Anda kan farmasi berarti she studied pharmacy gitu ya at Karsahusada, atau he studied pharmacy at Karsahusada ya. Kemudian she is married, menikah, atau she is single, sendiri, atau she is in relationship. Artinya adalah dia punya pacar misalkan seperti itu ya, atau he is in a relationship. Seperti itu ya. Jadi untuk materi kali ini kita coba ini dulu ya. Jadi Anda coba untuk membuat sebuah bentuk memperkenalkan diri orang lain. Jadi Anda bisa pakai
voice note, kemudian voice note-nya nanti dikirimkan di Google Classroom ya, untuk latihan ini ya. Jadi ini dikerjakannya sekarang, jangan nunggu nanti-nanti, jadi dikerjakannya sekarang. Mungkin saya kasih waktu sampai jam setengah 10 gitu ya untuk membuat voice note, nanti dikirimnya ke Google Classroom ya. Nanti saya bikin tugasnya di Google Classroom supaya Anda bisa mengirim voice note-nya lewat Google Classroom ya. Oke, thank you. Nanti setelah saya lihat setengah 10 semuanya masuk, nanti saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya ya. Oke, thank you.